Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Daul Haq. Di sini saya ingin menjelaskan sepemahaman saya tentang rangkaian sinkron dan juga asinkron di Proteus. Pertama, saya ingin menjelaskan tentang rangkaian sinkron counter up. Jadi di rangkaian ini terdapat pertama yaitu power untuk mengalirkan sinyal high ke dalam flip-flop. Kemudian terdapat clock karena ini sinkron ya. Jadi sinkron itu yaitu pulsa clock itu bersifat paralel. Jadi semua flip-flop ini akan dimasukkan input dengan clock yang sama. Itu di sini. Kemudian terdapat gerbang logika N. Nanti saya akan jelaskan fungsinya apa di sini, dan juga ada output logic probe. Nah, ini tuh 4 berderet itu sama aja kayak biner ya, jadi keluarannya. Jadi langsung kita mulai saja. Untuk counter up, rangkaian akan dimulai dengan output 000 karena counter up itu counter yang dimana bilangannya itu dimulai dari yang terkecil hingga yang terbesar nanti. Kemudian berlaku rumus 2n-1 yang 2 pangkat n-1 yang dimana n-nya itu adalah 40 flip-flop. Jadi 2n-1 menjadi 15 yang dimana hasil desimal yang maksimal dihasilkan oleh rangkaian ini berjumlah 15. Kemudian rangkaian akan dimulai dengan di sini ya pulsa input itu berada pada 0. Ketika kita menginputkan bilangan 1 ke 0 itu dinamakan 1 detakan. Nah, 1 detakan ini akan merubah output pertama itu menjadi 1. Kenapa seperti itu? Karena ketika flip-flop IC 74LS576 ini itu berubah nilai dari 1 ke 0 yaitu pada falling edge, itu maka nilai dari key itu akan berubah. Akan saya ulang lagi ya. Ini kan key-nya pertama itu bernilai 0. Ketika dia turun dari 1 ke 0 maka akan berubah menjadi 1. Kemudian 1 ini akan dimasukkan ke dalam output. Nah, masuk lagi dari 1 ini akan masuk ke dalam flip-flop kedua beserta gerbang N. Nah, di sini fungsi dari gerbang N ini adalah untuk menstabilkan keluaran yang nanti akan dikeluarkan oleh logic probe ini. Jadi flip-flop kedua itu hanya akan menerima inputan 1 bila antara flip-flop 1 dan flip-flop 2 bernilai 1. Barulah nilai 1 akan diinputkan ke dalam flip-flop ketiga. Nah, kita lanjut dulu. Kemudian ketika pulsa input pertama sudah dimasukkan, kita akan masuk ke pulsa input detakan kedua ya. Ini berdetak, kembali lagi 0 akan berbalik lagi nilainya menjadi 0 karena ya itu tadi sudah berubah ya. Terus kemudian output kedua akan berubah nilai juga. Nah, ini kenapa baru pas detakan kedua flip-flop kedua baru berubah? Menjawab pertanyaan itu kita akan mengulangi dulu. Jadi ketika ini dimasukkan 1, maka 1 ini tadi seperti yang saya sudah bilang akan masuk ke flip-flop JK kedua, akan diinputkan sehingga JK ini akan mendapat input 1 yang dimana jika flip-flop JK itu ketika mendapat input 1 dan ketika kalau ke rising edge maka akan berubah. Nah, baru ketika detakan 1 flip-flop kedua baru menerima inputan 1. Kemudian ketika falling edge maka baru akan berubah. Jadi iramanya adalah flip-flop pertama itu akan selalu berubah di detakan sekali. Tapi ketika flip-flop kedua akan detakan 2 kali sekali berubahnya. Nah, kemudian ketika detakan ketiga seperti sama yang tadi,
1 berubah, 2 masih belum. Nah, baru ke detakan keempat, gerbang N sudah memenuhi sudah diinputkan nilai 1 dan 1. Barulah 1 ini akan dimasukkan ke dalam flip-flop ketiga yang menyebabkan flip-flop ketiga mempunyai nilai input JK 1. Yang dimana jika mendapat detakan lagi, maka nilai ini akan berubah ya. Kita coba. Jika kita mendapatkan 0, just. Nah, baru keduanya berubah, namun ketiga juga berubah. Kenapa keempat belum berubah? Karena untuk flip-flop keempat ini akan berubah jika flip-flop ketiga dan juga flip-flop 1 dan 2 itu bernilai 1. Seperti itu. Coba kita coba ya. Ini berubah lagi. Ini berubah ke detakan kedua. Berubah lagi. Nah, ke detakan keempat. Nah, semuanya berubah. Dan barulah ini dapat. Jadi flip-flop keempat ini akan mendapatkan perubahan output hanya pada detakan ke-8. Seperti itu. Nah, kan ini udah ke-8 ya. Ini tuh maksimal berarti 7 lagi ya. Kita masukkan 7 misalnya. 1 2 3 4. Nah, sudah. Disinilah output yang paling maksimal sudah, yaitu pada output di bintang 1111, yaitu output yang desimal 15. Kemudian ketika kita menginputkan pulsa ini lagi, yang akan terjadi adalah semuanya reset menjadi 0. Nah, seperti itu karena dalam hal ini semuanya sudah diinputkan oleh 1. Jika pertama sudah, 2, 3, 4 sudah, maka jika kita masukkan pulsa input ini itu tidak terhubung ke semua flip-flop. Namun pulsa input flip-flop kedua 3 4 itu tidak didapat dari nilai keluar flip-flop sebelumnya. Untuk contoh, kita lihat bahwa flip-flop kedua ini mendapat pulsa input dari feature-nya flip-flop pertama. Dan selanjutnya seperti terus. Kemudian yang membedakan juga pada synchronous flip-flop satu lah pokoknya. Nah, terus kemudian terdapat 4 power di setiap flip-flop. Nah, itu yang salah satu yang membedakan juga ya. Jadinya di setiap flip-flop ini sudah mendapat input JK 1. Sehingga ketika kita coba dulu. Oh iya, ini kenapa dimulai dengan 111 karena kita memakai counter up counter down. Jadi itu rangkaian dimulai dari paling tinggi menjadi paling rendah nantinya. Kenapa bisa gitu? Karena nilai output yang diambil itu adalah kibarnya, bukan ki biasa. Kalau counter up itu ki biasa. Jadi membedakan itu. Oke, lanjut. Jadi di sini berbeda dengan IC sebelumnya, pada sama-sama JK, tapi pada IC Synchronous kita memakai 74LS76, yang dimana output dari JK akan berubah ketika nilai input 0. Tapi kalau di IC 4027 itu akan berubah ketika kita menginput 1, akan berubah. Jadi di dalam Synchronous ini
seperti sebelumnya ya, ketika ini berubah maka nilai akan berubah. Jadi pertama ini akan mendapat 0, dan kemudian dari 0 ini barulah masuk ke pulsa input ini, ke flip-flop kedua. Seperti yang saya sudah bilang, karena ini masih 0 maka nilai tidak berubah. Namun ketika sudah 1 kan nilai berubah. Seperti itu. Nah, dari sini nilai dari flip-flop kedua akan dimasukkan ke dalam flip-flop ketiga. Sehingga flip-flop ketiga itu mendapat nilai 0 di clocknya. Baru flip-flop ketiga itu mendapatkan input 1 sehingga output dari yang ketiga itu berubah. Sini terdapat dua tipe yang sama. Bedanya kalau counter gaun ini memakai juga, counter up ini memakai key biasa. Menggunakan itu tapi cara kerjanya sama. Akan ke flip-flop ketiga, yang flip-flop ketiga akan mendapat nilai input 1 di detakan keempat, dan begitu juga dengan flip-flop keempat yang akan mendapatkan di detakan ke-8. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.